Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Fusion untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan menggunakan sand metal atau menggambar box panel ya di Autodesk Fusion. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita buka ke bagian file, kita ke new. Di sini kita tentunya kita akan ngedesain ya. Jadi ngedesain komponen. Jadi kita akan pilih di sini predesign dengan ukuran satu sistemnya atau milimeter ya. Terserah kalian ukurannya mau bisa kalian pilih. Kalau udah tinggal pilih oke aja. Terus lanjut kita ke bagian sand metal di sini, tinggal kita gunakan sketsa. Di sini kita pilih yang ini. Di sini kita gunakan persegi lah atau 2 poin ya. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang counter yang ini, tinggal kita seperti ini. Di sini kita kasih ukurannya. Di sini kita kasih 600 dan yang di sini kita kasih 400 ya. Oke, seperti inilah ya. Kalau udah kita akan finish saja. Di sini kita gunakan plan yang ini ya. Kita klik di sini. Biarin dulu tinggal pilih oke. Baru kita akan atur itunya. Backgroundnya gak enak amat ya sama yang itu ya. Bukan ini kali, yang mana backgroundnya. Nah, kurang enak gitu backgroundnya. Nah, mungkin yang ini ya. Oke, lanjut. Di sini kan ketebalannya belum ini ya, belum tahu ya ketebalan ini berapa. Kita cek dulu ketebalannya, soalnya kan kita harus tahu dulu. Di sini kita ada motif, di sini kita pilih sand metal ya. Di sini kita klik yang ini. Di sini ketebalannya adalah 2 ini ya, 2 milimeter ya. Untuk ketebalannya kita tetap masih oke ya. Untuk ininya kita save aja, jadi nggak usah diubah-ubah ya. Saja ketebalan partnya itu 2 ya. Kita ke Raspberry, di sini kita ke sand metal, kita klik yang ini lagi. Di sini 2 ya. Sand metal ini kan sand metal ada stainless, ada sebagainya ya. Tadi kan pilihannya kita gunakan stem yang ini ya. Di sini kita kasih 2 ketebalannya ya. Kalau udah tinggal pilih gunakan aluminium atau gimana nih. Kalau gunakan aluminium kita klik aja di sini nih ya, materialnya kalian bisa ganti ubah di sini ya, seperti itu ya. Oke, kalau udah di save tinggal kita close aja, kita close. Jadi ini platnya ketebalannya 2 ya. Jadi tadi itu kan posisinya, coba kita klik dulu yang di sini ya, klik kanan edit di sini. Nah, di sini kan posisinya itu kan belum ada ini ya, belum ada materialnya, nanti dia akan otomatis dimasukin, soalnya udah dimasukin pertamanya di bagian pengukuran ketebalannya, seperti itu ya. Oke, kita langsung di sini ke bagian plan-nya juga ya. Kita klik di sini, posisinya seperti ini ya. Karena ada berapa tuh ya, ada berapa sebagainya. Kita klik aja seperti ini. Oke, kita drag. Nah, di sini kan posisinya pasti kayak gini ya. Ini jaraknya itu buat nanti di las ya. Tentunya di las kalau aluminium ya gunakan material aluminium seperti itu ya. Menggunakan apa? COS berapa gitu ya kalau aluminium seperti itu ya. Di sini kita kasih berapa? Di sini kita kasih coba sekitar 300 ya. Kalau kegedean ya 200 gitu ya. Oke, 200 cukup lah ya. Kita kalau udah tinggal pilih oke. Seperti ini ya. Lanjut kita ke bagian sampingnya ya. Di sampingnya kita sama, kita gunakan plan juga ya. Kita klik yang di sini. Oke, seperti ini ya. Oke. Tinggal kalian tarik seperti ini. Ya otomatis akan menyesuaikan seperti ini ya. Bentuk persegi 3 gitu ya. Saya kalian bisa diatur-atur aja di sini nih ya. Bentuknya, ini radiusnya dan sebagainya gitu ya. Di sini angle-nya pasti 90 derajat gitu ya, angle-nya atau radiusnya ya. 90 derajat gitu ya. Oke, di sini berapa jaraknya? Jaraknya kita kasih 50 ya, 50. Kalau kekecilan bisa kalian tambahin lagi seperti itu ya. Kalau udah tinggal pilih oke. Lanjut tinggal kita akan bikin dudukan seperti kayak dudukan buat Excel-nya gitu ya. Jadi kita sama, kita gunakan plan juga. Kita pilih yang bagian atas seperti ini. Ini kan akan ke atas gitu ya arahnya ya. Oke, tinggal tarik di seperti ini. Nah, di sini kita kasih berapa? Contohnya 50 gitu ya. Seperti itu, kasih 50. Kalau kegedean kalian bisa kecilin lagi, di sini kasih 20 atau sekitar 30 lah ya. Nah, seperti ini ya. Kalau udah tinggal pilih oke. Nah, seperti ini hasilnya. Coba kita akan
Disenmetalin atau kita ke totalin ya. Totalin ini platnya itu ada berapa panjangnya dan sebagainya ya. Jadi kita perintahkan yang ini nih. Bisa seperti ini, tinggal klik aja seperti ini, tinggal pilih oke aja. Nah, sini pasti hilang. Nah, kayak gini ya. Jadi tampilannya jadi totalnya seperti ini, panjang dan lebar dan sebagainya seperti itu ya. Jadi lebih enak menggunakan segmental kalau ada platnya, plat 2, plat dan sebagainya gitu ya. Intinya ke bagian ke elektronik, ke box panel dan sebagai apa banyak-banyak bagian industri seperti itu. Jadi lebih nanti beli materialnya nggak terlalu lebih terbuang gitu ya kalau pemotongan itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi biayanya nggak bengkak seperti itu. Oke. Jadi kita akan finish di sini ya. Oke, terus apa lagi ya? Tinggal kalian modif-modif aja seperti kayak panel umumnya ya. Kita klik di sini, pilih sketsa seperti itu ya. Di sini tinggal kita kalian perintahkan persegi 4 yang mulai di sudut, 2 poin. Kita kalian seperti ini aja. Kita bikin sederhana aja ya. Jangan ini sebagai contoh aja kalian bisa lebih bagus, lebih baik ya seperti itu ya. Ini saya bikin tutorial aja. Mana? Jadi di atasnya nggak bisa. Jadi di sini ya guys ya. Oke. Di sini kita kasih sekitar ya bolehlah 50 gitu ya. Dan di sini jaraknya gitu. Ya, 40 oke. Samain ya. Oke, seperti itu. Dan ininya jaraknya kita kasih 10 oke. Gitu ya. Tinggal kita akan finish. Tinggal kita di sini kita gunakan ekstra seperti ini ya. Dan sebagainya. Oke, kita oke seperti ini. Ya. Terus kita akan banyakin. Nah, di sini biasanya kalau dibanyak itu dia di sini saya lupa ya. Di sini pesen ya. Kalau udah bentuk apa bentuk persegi gini kadang-kadang susah gitu ya. Kalau udah di tiga dimensiin ya. Ini caranya gimana caranya gitu ya. Ini pengen dibanyakin, saya pengen dibanyakin ini ada cuma milor doang adanya ya. Milor doang. Oh, ini nih ada nih. Kita gunakan ini. Di sini tipenya kita pilih yang ini dan sini objeknya yang kita buat kita klik yang ini. Kalau nggak bisa klik dulu di sini ya. Nah, ini kan posisinya kan banyak ya. Jadi ininya objeknya kita ubah menjadi namanya itu flash yang ini ya. Coba. Di sini kan ada berapa ya? Coba klik di sini. Nah, di sini udah bisa ya diklik ya yang ini ya, yang bodinya doang. Terus eksisnya yang mana? Tinggal kita yang warna hijau. Nah, tinggal ke bawahin seperti itu ya tuh ya. Oke. Dengan jarak berapa? Di sini kalian bisa atur ini kan objeknya berapa. Kita kasih di sini 10 lah contoh lah ya. 10. Eh, mana kok nggak ada? Nah, seperti itu ya. Dan panjangnya berapa gitu ya. Sampai sini. Oke. Emang seperti ini ya, tinggal pilih oke. Lanjut ke bagian sampingnya ya, sampingnya kita klik di sini pilih sketsa. Di sini kita akan ruang buat masuknya atau buat dudukan kipasnya gitu ya. Kita gunakan lingkaran ya. Kita lingkaran kita tentunya kita akan ukur dari sini sampai ini ya. Nah, itu berapa ini tuh 200 ya. Jadi di sini 100 jadi bagi dua aja gitu ya. Dengan jarak berapa dari atas sampai ke sini? Bagusnya mentoknya sampai sini ya. Jadi kita 100 saja di sini. Kita kasih dengan diameter ini 120 ya. Oke, terus kita gunakan office di sini dengan jarak di sini 10 minus ya kalau bisa jadikan ke belakang apa ke dalam gitu. Si minus saja. Pilih oke seperti itu ya. Sama ya, bikin juga minus dulu 10. Oke. Minus 10. Oke. Lagi satu lagi ya. Minus mana minus 10. Oke, seperti ini ya. Dan kita akan buat di sini persegi 4 ya. Yang mulai di tengah yang counter. Kita klik seperti ini. Dengan di sini berapa ininya kita kasih 10 aja lah ya. Kita kasih 10 seperti ini ya, samain dengan ketebalan ini. Kita banyakin di sini, kita gunakan di sini ada counter ya, kita klik pilih yang bagian crown yang ini ya. Nah, di sini kita pilih di tengah bisa nggak di tengah dia? Ngeblokin gitu ya.
Nah, nggak bisa diblok jadi satu-satu ya, kita satu-satu aja nggak apa-apa. Kita klik ya. Oke, tinggal kita cancel access-nya, kita klik pilih di tengah ini. Nah, di sini kita jumlahnya ada berapa, kita kasih 3 aja nggak apa ya, kasih 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Tinggal pilih oke aja. Baru tinggal kita finish. Di sini kita gunakan ekstra juga ya, kita klik yang ini nih. Nah, ini sebenarnya semuanya ya guys ya. Ini sebenarnya semuanya. Ya, tapi nggak apa seperti ini. Beda yang lain. Oke, tinggal pilih ke belakangin tentunya ya, tarik ya. Tinggal pilih oke. Oke, seperti ini ya. Oke, tinggal di sini apalagi ya? Coba kita cek dulu di sini ke bagian namanya itu counter plan yang ini ya. Plan. Kita pilih ini, pilih oke. Yes. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke. Kalau pengen lebih ini gitu, coba kita seperti ini, kita klik yang di sininya. Oke. Jadi seperti ini ya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian tab selanjutnya, kita akan ubah menjadi dua dimensi ya. Kita ubah menjadi dua dimensi. Di sini kita gunakan desain, pilih bagian drawing, pro design. Oke, di sini disuruh save dulu ya. Kita box panel. Oke, sand metal. Oke, seperti ini ya. Kita save dulu. Nah, baru kita akan muncul di sini. Nah, di sini kalian bisa kertasnya ya. Kertasnya kita gunakan A4 dengan kemiringan, saya kan arahnya pengennya miring gitu ya. Lebarnya miring gitu ya. Lebarnya ke samping, sorry. Kalau lebarnya ke atas ya kalian pilih yang ini ya. Kalian bisa atur-atur lah ya. Nah, di sini kan ada otomatis, otomatis itu dia lebih otomatis gitu ya. Jadi lebih otomatis. Jadi kita lebih manual aja lah, otomatis itu sepertinya kayak dia udah kerja sama-sama AI gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan ini kalau pengen lebih cepat gitu, tergantung apa target kalian dan sebagainya. Tapi cuma satu komponen aja, kalau assembly kadang-kadang nggak kebaca ke bagian satunya, cuma bagusnya yang satu komponen gitu ya. Jadi kita pilih oke aja, yang manual kita pilihnya ya. Kita tunggu. Lumayan berat guys, soalnya yang baru ini aduh, rada berat, harus ya gitulah. Ada burung-burung gitu. Nggak muncul lagi tuh. Oke, di sini udah ada ya. Oke, kalian bisa kita close dulu di sini. Kita di sini bahas view. Nah, di sini kan ada berapa pilihan tuh ya. Ada modelnya seperti ini. Kita pilih yang ini dulu. Sand metal dulu ya. Kita pilih yang sand metal dulu. Kita pilih di sini skalanya 1:10. Kita nggak usah seperti itu ya. Cukup lah ya. Tinggal pilih oke. Oke. Oke ya, terus kita lanjut di sini otomatis pasti ada hurufnya dengan derajatnya berapa, dengan ukurannya apa, nomornya berapa, pos pertamanya mau dilengkunginnya nomornya berapa gitu ya. Kita bisa di sini ada tabel ya. Kita pilih yang namanya brand ini kalau nggak salah ya. Kita coba satu-satu dulu lah. Kita klik yang ini. Oh, ini satu-satu ya. Ini huruf, saya lupa. Itu huruf ya. Yang mana lupa saya tuh kan? Apa yang ini nih? Bukan, bukan ya. Antara ini nih. Oh, ini nih ya. Coba kita ulang. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dulu ya. Kita pilih tablet, pilih yang ini ya. Dan tablet yang ini. Nah, saya kan kadang-kadang suka lupa juga guys ya. Udah lama soalnya. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa digeser. Tentunya bisa digeser ya. Kita geser gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kita geser aja. Kasihan yang lain gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi apa, kalian bisa lah istimewa down-nya itu kan, up-nya itu berapa, kalau down itu kan lanjut, kalau up-nya itu stop, seperti itu ya. Jadi, nomor satunya itu nomor mana, nomor satu. Nomor satu tuh yang ini, jadi pertama lengkungan itu yang ini dan sebagainya, seperti itu ya.
satu, dua, tiganya mana gitu. Ini tiga, tiga lagi ke sini, empatnya ke sini lagi, lima ke sini, enam ke sini. Jadi posisinya seperti itu ya. Oke, jadi ada nanti akan di lengkungannya dia tergantung dari huruf ini. Seperti itu ya. Jadi lebih enak gitu nanti ke bagian produksinya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Tinggal kita kalian bisa ukur di sini ya dimension ya. Kita ukur dari apa panjangnya totalnya gitu ya. Seperti inilah ke sini lah. Oke, seperti ini ya. Oke, panjangnya dan lebarnya gitu. Oke, seperti ini kan beda-beda gitu ya. Terus yang tiga dimensinya kita akan masukin lagi yang ini. Di sini kita ubah ke bagian model yang ini ya. Tinggal kita bentukin. Di sini kan posisinya nggak bisa ya, nggak cukup ya, karena ininya terlalu besar skalanya tadi ya. Jadi bisa dikecilin skalanya kita double dua kali. Skalanya kita bisa lebih kecilin jadi tambahin di sini coba 12 ya atau 13, 14 lah ya, tinggal pilih oke. Nah, jadi seperti itu, jadi bisa dikecilin ya. Nah, ini gusur dulu. Oke, kita ke atasin. Jadi jangan jauh sampai dengan tabelnya ya. Jadi biar lebih gampang membacanya. Oke, dan kalian bisa ukur-ukur dan sebagainya gitu. Saya sebagai contoh aja ini ya, biar nggak terlalu lama. Oke, lanjut ke bagian yang tadi itu ya, biar lebih lengkap gitu ya. Jadinya seperti gimana ukurannya gitu ya. Di sini kita pilih yang model ini ya. Nah, kita klik seperti ini, terus kita pilih oke gitu ya. Kita scroll, kita gunakan project view ke bagian atas seperti ini ya, atau sebenarnya kayak gini ya. Ini kayak gini, tapi kalau gini arahnya kadang-kadang dibalik gitu. Yang ini kita bisa drag ke atas aja nggak apa, yang penting ininya ke bawah seperti itu ya. Oke, terus kita ke bagian sampingnya ya. Sampingnya kita gunakan di sini namanya rector view ya. Kita klik dulu di sini, dari sini boleh nih ya, dari sinilah ya, kita tarik ke atas sini ya. Nah, kan beda-beda tadi itu, ini kan beda-beda gitu ya dengan sampingnya gitu ya. Kita bikin lagi satu lagi gitu ya. Nah, ini kan posisinya apa, harus di tengah-tengah dia ya. Saya nggak apa, kita ada B, ada dua gitu. Oke ya. Saya bisa geserin di sini. Nah, kayak gini gitu ya. Sedikit lebih digeserin gitu ya. Biar enggak terlalu tengah-tengah ininya. Oke, seperti ini ya. Jadi posisinya kan kenapa dipotong ini, karena biar kelihatan di sini yang tampilan ininya dan ininya gitu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian bisa ukur di sini juga gitu ya, lengkapin ukurannya dengan ketinggiannya berapa gitu ya. Dengan ketinggiannya berapa. Nah, di sini ketinggiannya kan 600, harusnya 600 juga ya. Berarti ada yang salah gitu. Berarti yang ini coba ukurnya nih. Nah, biasa kan kayak gini ya. Ada toleransi kalau di apa di ini itu ya. Ini kan posisinya itu. Nah, ini kan ya. Kita ukur dari bawah coba ya. Nah, 600. Jadi ukurannya itu harus benar-benar gitu. Soalnya kan banyak derajatnya dan sebagainya. Kalian bisa paham lah ya. Jadi harus harus benar-benar ini gitu ya, teliti ya. Ya, dan kita lebarnya gitu ya 400 gitu, dan ininya gitu ya 200. Ini kan bisa digeserin gitu ya, jadi ketengahin aja seperti ini ya. Oke, terus ininya bisa rada digeserin nih, geserin juga biar rapih ya. Kalau pengen ini bisa dikebawahin gitu biar enggak ini ya. Nah, kayak gini. Oke. Oke, lanjut, tinggal kita akan ke bagian tiga dimensinya ya. Tiga dimensinya kita ambil dulu di sini ya. Di sini bisa ada tiga dimensi, di sini kita ubah menjadi somatic. Nah, klik di sini. Pilih oke. Oke. Di sini kita dua dimensinya kita akan ubah dulu ya biar ada warnanya ya. Tinggal pilih oke. Oke, seperti ini ya hasilnya ya. Kalau kurang rapi ini ya bisa dikasih warna ya. Jadi kita kasih warna dulu di sini nih.
Mana? Oh, oh di sini sorry. Kita kasih warna dulu di sini biar lebih bagus warnanya ya. Kita kasih warna ini aja. Oke, coba masuk ke bagian sini. Nah, di sini kan posisinya masih kayak gini ya. Jadi harus posisinya itu tadi belum di save ya ininya ya. Di save dulu dong ininya. Di save dulu gitu, save as dulu ya. Biar kebaca nantinya ke bagian dua dimensinya gitu ya. Nah, di sini kan posisinya masih warning gitu. Kita klik yang ini coba. Nah, berubah langsung ya warnanya, oke. Oke ya, mungkin seperti itu aja ya buat buat latihannya. Kalian kalau buat setting ininya gimana nih? Kita klik di sini ya. Kita klik yang ini, edit. Nah, terus kalian bisa edit lah di sini ya. Seperti itu aja ya. Biar nggak terlalu lama. Oke, mungkin itu aja buat tutorial ya atau explosion. Semoga mempermudah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.